Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Nah, Usep, kali ini kita bercerita tentang cerita dari Amerika. Amerika, Amerika itu apa, Bunda? Amerika itu adalah salah satu benua di dunia. Oh begitu, Bunda. Nah, di Amerika juga banyak sukunya seperti yang ada di Indonesia. Ada suku Inka, ada suku Indian, dan ada suku Acote. Nah, kali ini kita bercerita tentang cerita yang ada di suku Acote. Suku Acote ada juga di benua Amerika. Nah, pada zaman dahulu ada pasangan suami istri yang mempunyai anak perempuan yang sangat cantik. Wih, pasti banyak yang suka, Bunda. Betul, selain cantik, anak ini baik hati sehingga sangat disukai oleh banyak orang. Dan pria-pria mulai mendekati anak perempuan ini. Pasti sama juga dengan Usep. Usep nggak boleh, masih kecil. Nah, suatu hari perempuan ini sakit, Usep. Sakit, Bunda. Iya, dan sakitnya aneh, Usep. Sakit kok bisa aneh? Iya, karena anak ini selalu kehausan. Sudah dikasih minum masih haus. Sudah dikasih minum masih haus. Wah, ya ini benar-benar aneh ya, Bunda. Iya. Nah, semua orang bingung. Kenapa sakitnya kok aneh ini? Malah perempuan ini ingin makan buah yang ada airnya yang segar banget. Akhirnya pemuda-pemuda di desa itu mulai membantu mencari buah yang diinginkan oleh putri ini. Tapi ternyata tidak ada, Usep. Perempuan ini selalu geleng-geleng kepala. Bukan ini, bukan ini. Aku pingin buah yang isinya airnya segar dan daging buahnya kenyal-kenyal. Tapi satu pun tidak ada yang bisa mencarinya. Oh, kasihan ya, Bunda. Iya, akhirnya karena dia selalu kehausan, tidak ada buah yang bisa diminum yang menyegarkan, akhirnya anak perempuan ini meninggal, Usep. Kasihan. Emang benar-benar aneh penyakitnya. Akhirnya jenazah putrinya ini sama orang tuanya dimakamkan di atas bukit, Usep. Katanya sih agar roh anaknya itu bisa melihat masyarakat desa yang berada di bawah bukit, Usep. Nah, orang tuanya sangat rajin datang berziarah ke makam putrinya. Mereka selalu membawa bunga-bunga yang harum supaya makamnya harum dengan bunga-bunganya. Sedih ya, Bunda. Iya. Nah, suatu hari ketika orang tuanya sedang nyekar dan membawa bunga-bunga untuk ditaburkan di kuburannya, mereka kaget. Tiba-tiba di kuburannya tumbuh pohon dan pohon itu belum pernah dilihat oleh orang tuanya. Oh begitu. Lalu mereka menganggap pohon itu pohon ajaib. Pohon ajaib. Kenapa disebut pohon ajaib? Entahlah, karena mereka juga nggak tahu pohon itu namanya pohon apa. Lalu mereka membuatkan pondok untuk pohon ajaib tersebut. Nah, pohon ajaib itu ternyata lama-kelamaan tumbuh tinggi banget, melebihi tinggi dari pondok tersebut. Nah, suatu hari pohon itu mulai berbuah dan ada buahnya yang jatuh ke bawah dan terbelah menjadi dua.
Nah, suatu hari orang tuanya saat menyekar melihat banyak buah yang berjatuhan. Dan saat dilihat, buah itu di dalamnya mengandung air yang banyak. Saat diminum, seger sekali Usep. Dan saat dimakan daging buahnya rasanya kenyal-kenyal. Oh, itu kan seperti yang dimauin oleh putrinya ya Bunda. Iya Usep, bapaknya baru ingat ini buah yang dulu diinginkan oleh putrinya. Akhirnya pohon kelapa itu semakin lama semakin banyak berbuah dan banyak dimakan dan dikonsumsi oleh masyarakat di desa sana. Sehingga pohonnya sangat bermanfaat. Akhirnya orang tuanya menyebut pohon itu sebagai pohon kelapa. Pohon kelapa. Iya Usep, itu cerita asal-usul pohon kelapa. Oh begitu Bunda. Oh begitu ya asal-usul pohon kelapa. Iya Usep, ternyata pohon kelapa itu punya banyak manfaatnya mulai dari akar, batang, daun, buahnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah Usep, betapa putri dari orang tua tersebut punya kebaikan hati selain cantik, dan kebaikan hatinya juga bisa tersalurkan lewat pohon kelapa tersebut, punya manfaat banyak bagi orang banyak walaupun putri itu sudah meninggal. Oh, itu pesan moralnya, Bunda. Iya, Usep. Jadi kalau kita selalu baik hati kepada alam semesta, baik hati kepada semua makhluk manusia, kebaikan kita itu akan diingat sepanjang masa. Oh, Usep juga ingin baik hati, Bunda, supaya Usep dikenang oleh banyak orang sepanjang masa. Betul, Usep. Kita memang harus baik ya teman-teman, supaya kebaikan hati kita ini akan dikenang oleh orang banyak. Teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Nah teman-teman, begitulah cerita dongeng dari Amerika. Punya pesan moral yang baik. Jangan lupa berbuat baik kepada siapa saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!